Sukarni lahir pada Kamis Wage tanggal 14 Juli tahun 1916 di Desa Sumberdiran, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Ayahnya adalah Kartodiwirjo, keturunan dari Eyang Onggo, juru masak Pangeran Diponegoro. Ibunya bernama Supiah, gadis asal Kediri. Sukarni masuk sekolah di Mardisiswo di Blitar, semacam taman siswa yang dibuat oleh Ki Hajar Dewantara. Dia dikenal sering berbuat onar karena sering berkelahi dan menantang orang Belanda. Perkenalan Sukarni dengan dunia pergerakan nasional yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dimulai ketika usianya 14 tahun. Saat dia masuk menjadi anggota Perhimpunan Indonesia Muda tahun 1930. Hobinya menantang orang Belanda berlanjut ketika berada di Mulo, sekolah menengah zaman kolonial. Dia lalu dikeluarkan. Dia melanjutkan sekolahnya ke Yogyakarta dan Jakarta pada Sekolah Kejuruan Guru. Atas bantuan Ibu Wardoyo yang merupakan kakak Bung Karno, dia disekolahkan di Bandung jurusan jurnalistik. Pada masa-masa di Bandung inilah, Sukarni pernah mengikuti kursus pengkaderan politik pimpinan Soekarno. Disinilah dia bertemu dan bersahabat dengan Wikana, Asmara Hadi, dan S.K. Trimurti. Pada 1934 Sukarni menjadi ketua pengurus besar Indonesia Muda, sementara itu Belanda mulai mencurigainya sebagai anak muda militan. Pada 1936 pemerintah kolonial melakukan penggerebekan terhadap para pengurus Indonesia Muda, tapi Sukarni berhasil kabur dan hidup dalam pelarian selama beberapa tahun. Tidak lama sebelum Jepang masuk, dia tertangkap di Balikpapan dan dibawa ke Samarinda. Namun, setelah Jepang masuk, Sukarni beserta beberapa tokoh pergerakan lain seperti Adam Malik dan Wikana dibebaskan oleh Jepang. Awal-awal pendudukan Jepang, Sukarni sempat bekerja di kantor berita Antara yang didirikan oleh Adam Malik yang kemudian berubah jadi Domei. Di masa Jepang ini, Sukarni juga bertemu Tan Malaka. Nama Sukarni lekat dengan peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Kala itu, pukul 3 dini hari Sukarni, Wikana dan sejumlah pemuda lain mendatangi kediaman Soekarno dan Hatta. Mereka meminta Soekarno dan Hatta mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Namun keduanya menolak. Waktu itu Soekarno dan Hatta menginginkan agar proklamasi dilakukan melalui Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), sementara golongan pemuda menginginkan agar proklamasi dilakukan secepatnya tanpa melalui PPKI yang dianggap sebagai badan buatan Jepang. Akhirnya terjadilah penculikan kedua tokoh tersebut. Keduanya dibawa ke sebuah rumah di Desa Rengas Dengklok, Karawang dengan tujuan menjauhkan Soekarno-Hatta dari pengaruh Jepang. Keesokan harinya, tepat tanggal 17 Agustus tahun 1945, pernyataan proklamasi dikumandangkan dengan teks proklamasi kemerdekaan yang diketik Sayuti Melik. Selanjutnya, Sukarni mengemban amanat kemerdekaan serta bahu-membahu bersama kelompok pemuda lainnya dalam meneruskan berita tentang kemerdekaan Indonesia. Sukarni sempat menjabat sebagai ketua Murba yang terbentuk pada November tahun 1948. Dia juga mengemban posisi sebagai duta besar di Peking sekarang Beijing, Tiongkok pada tahun 1961 sampai tahun 1964. Terakhir, dia menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung pada awal Orde Baru. Tokoh yang mendapat bintang Mahaputra kelas 4 ini wafat pada tanggal 7 Mei tahun 1971 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata.